Saya suka dengan laptop Windows ya, sebagaimana saya sudah memakai laptop Windows itu selama bertahun-tahun lamanya. Saya kira pada saat ini, mungkin saya sudah pakai laptop Windows itu selama 20 tahun lebih. Tapi ya, sebagaimana mungkin kita juga merasakan ya, kalau belakangan ini Windows tuh rasanya tuh banyak banget masalahnya loh. Ini bukan masalah klasik yang biasa kita temukan ya, misalnya seperti kalau kita matikan laptop Windows dalam kondisi standby seperti ini, kemudian kita nyalakan lagi, itu kadang-kadang baterainya oke, kadang-kadang baterai tiba-tiba bocor, atau mungkin masalah blue screen yang sering muncul, itu masalah Windows biasa lah. Masalahnya sekarang itu adalah, belakangan ini Microsoft tuh sering menjajali fitur-fitur yang bisa dibilang tuh pengguna Windows tuh nggak minta, tapi Microsoft itu memaksakan supaya masuk agar investasi mereka, terutama itu di AI dan service, itu makin cepat returnnya. Misalnya kalau untuk laptop Windows baru itu sekarang ada tombol Copilot nih sebelah sini. Dia yang bikin kalau saya lagi kerja itu kadang-kadang kepencet dan muncul Copilot. Padahal saya nggak minta muncul Copilot. Untuk penggunaan RAM yang tiba-tiba tuh sering tinggi banget. Ini kan yang bikin orang-orang tuh bilang kalau saya itu beli Mac itu biasanya bisa lebih kenceng kalau dibandingkan dengan laptop Windows yang speknya sama persis ya. Ya mungkin karena di Mac itu penggunaan RAM-nya lebih efisien. Belum lagi kita juga sering menemukan iklan ya. Misalnya kita lagi pakai Microsoft Office itu kalau kita lagi mau nge-save aja biasanya tuh langsung ditujukan itu ke cloud storage ya, ke OneDrive ya, bukan ke lokal. Sementara Office yang sama, software yang sama yaitu Microsoft Office, kalau kita pakai di Mac itu nggak memaksa kita untuk by default itu nge-save di cloud. Dan tentunya masih banyak lagi iklan-iklan lainnya yang mengganggu experience pemakaian Windows. Sementara kalau kita bukan ngomongin soal produktivitas ya, lebih tepatnya kita ngomongin soal gaming, Windows itu juga pelan-pelan tuh bakal dikejar oleh Steam ya. Dimana Steam OS yang dibuat oleh Valve itu, dimana Steam OS itu berbasiskan Linux, pelan-pelan bikin gaming di Linux itu, atau lebih tepatnya di Steam OS itu, jadi hampir sekompatibel dengan gaming di Windows. Udah gitu kalau kita pakai hardware yang sama, gaming di Linux itu bisa lebih lancar ketimbang gaming di Windows ya. Meskipun mungkin secara kompatibilitas beberapa game itu masih belum bisa jalan di Linux. Ya oke lah, mungkin untuk kasus-kasus yang sudah saya sebutkan itu bisa dibilang nggak cukup untuk membuat pengguna Windows itu pindah ke Mac ataupun ke Linux ya. Karena kalau untuk Linux kan tadi masih ada kompatibilitas. Nah kalau untuk Mac kan, Mac itu biasanya mahal ya. Jadi ya mungkin orang-orang juga males pindah ke Mac karena mahal. Tahunya pada bulan April lalu, Apple itu meluncurkan MacBook Neo yang harganya itu sangat kompetitif ya. Dimana kalau kita pakai student discount itu bisa serendah $499. Ini sampai bikin CEO-nya Asus itu kebakaran jenggot coba. Kalau kita biarkan ini secara terus-menerus terjadi, bisa jadi market share-nya Windows itu makin kegerus aja, makin digantikan oleh Linux dan Mac. Nah, tapi bukan berarti Microsoft itu diam ya. Jadi para engineer Microsoft itu membuat posting di website Microsoft di mana mereka itu mengakui kalau Windows itu masih banyak kekurangannya dan akan segera diperbaiki, dan mereka juga menuliskan tuh apa saja kira-kira kekurangan, dan inilah yang akan menjadi prioritas ke depannya. Nah, pada pekan ini terdapat suatu kabar menggembirakan di mana para engineer Microsoft itu sudah memiliki rencana untuk memperbaiki Windows yang dinamakan Windows K2 ya. Jadi supaya clear nih, Windows K2 itu bukan artinya Windows 12 atau mungkin sequel dari Windows 11, bukan. Ini semacam code name internal, di mana ini adalah sebuah rencana untuk memperbaiki Windows pada titik-titik yang paling krusial dulu supaya Windows itu experience-nya lebih baik. Dan meskipun nggak ada target resminya kapan akan selesai, harapannya sih pada akhir 2026 atau hingga 2027, mungkin awal-awal ya, nggak tahu juga persisnya kapan. Isu-isu yang paling penting itu sudah dituntaskan semuanya dan Windows kembali bisa kompetitif. Nah, penasaran nggak apa aja nih kira-kira rencana dari Microsoft untuk memperbaiki Windows? Nah, simak video ini sampai tuntas. Nah, prioritas pertama dari Microsoft adalah soal performa ya, dan performanya itu saya sejujurnya cukup kaget ya, dimana ini adalah bisa dibilang performa yang sangat penting tapi mungkin jarang dibahas, yaitu adalah performa untuk sehari-hari, terutama untuk soal File Explorer. Jadi File Explorer itu kalau buat saya sih salah satu fitur dari Windows yang paling sering saya pakai ya, karena saya itu nyari dokumen, kemudian juga buka file, pasti semuanya dari File Explorer ya. Dan File Explorer inilah yang bisa dibilang kalau dia crash itu sangat mengganggu workflow saya. Di soal Explorer, Windows juga terasa nih kalau Explorer itu bisa dibilang lambat ya, apalagi kalau soal search ya. Saya ini merasakan banget karena saya juga biasa pakai search di Explorer dan saya juga pakai MacBook ya. Dimana kalau MacBook itu, kalau soal search itu nomor satu lah, juara banget. Nah, kalau ini dibiarkan gak bagus, bisa jadi para pengguna kasual akan pindah dong, mungkin ke Linux atau mungkin ke Mac ya. Dimana Mac sudah makin accessible secara harga. Nah, di sini saya menemukan hal yang lucu ya, di mana Microsoft itu akan membandingkan performa File Explorer nantinya dengan sebuah software third party kecil yang namanya File Pilot. Di mana ini adalah sebuah software yang developer itu cuma satu dan dia sendirian aja ya, tapi bisa lebih bagus dibanding File Explorer punya Microsoft sendiri. Ya kita lihatlah implementasinya akan seperti apa. Nah, yang kedua ini adalah soal gaming ya, di mana gaming ini juga lebih lucu lagi, di mana gaming itu
Microsoft sudah mengakui kalau gaming di Windows itu bisa dibilang kurang optimal lah. Dan tahu nggak apa yang dijadikan benchmark? Ya nggak lain adalah SteamOS ya. Jadi di sini secara nggak langsung Microsoft langsung mengakui kalau SteamOS itu sekarang lebih bagus ketimbang Windows untuk soal gaming. Ya oke lah, mungkin Microsoft itu dan Windows itu masih punya competitive edge, masih bisa punya keunggulan dari segi kompatibilitas ya. Tapi ya saat ini performanya bisa dibilang kurang, dan membandingkan dengan kompetitor yang bagus menurut saya adalah suatu hal yang menurut saya tepat untuk dilakukan. Target berikutnya adalah Windows Update ya, dimana ini adalah salah satu fitur dari Windows itu yang menurut saya itu sangat-sangat mengganggu, apalagi kalau terlalu sering ya. Windows Update itu kan kadang suka memaksa juga, jadi sudah lagi kerja, saya itu harus buka aplikasi tertentu selama mungkin 1-2 minggu berturut-turut, nggak saya tutup karena kalau tutup ntar repot lagi bukanya. Udah gitu kadang-kadang Microsoft itu suka maksa update ya. Update ya malam ini, kalau nggak ntar di restart paksa gitu. Atau kadang-kadang saya nggak melihat message itu, tiba-tiba begitu saya standby dan buka lagi laptopnya, begitu habis bangun tidur, nyata di restart oleh Microsoft sendiri. Dan ini bikin file-file di misalnya Microsoft Excel saya atau mungkin PowerPoint saya, jadi beberapa itu hilang, dan autosave yang dilakukan oleh software-software tersebut itu mungkin bukan versi yang paling saya inginkan. Mungkin ya misalnya saya cuma ngedit sedikit, buat cuma nyoba-nyoba, tapi sebenarnya saya nggak pengen save untuk versi itu gitu. Rencana Microsoft untuk soal ini adalah mereka tuh mengincar supaya kalau untuk update itu kalau bisa ya cuma sebulan sekali aja lah. Dimana ini kan kalau sebulan sekali menurut saya masih oke. Mac juga biasanya cuma berapa ya, mungkin 2-3 minggu sekali, jadi nggak sering-sering amat. Dan update itu sendiri diusahakan juga bisa lebih terpisah-pisah, misalnya untuk soundnya aja, atau mungkin drivernya aja, atau mungkin displaynya aja, sehingga nggak perlu jadi harus restart sampai total. Yang berikutnya adalah soal UI ya, dimana ini bukan perombakan total UI sebagaimana yang dilakukan oleh Apple, tapi lebih kepada UI itu menurut saya semenjak Windows 11 itu semakin sulit untuk dikustomisasi ya. Dimana misalnya untuk taskbar itu dulu kan Windows zaman dulu itu dia bisa dipindah ke kiri, ke kanan, di resize, dan sebagainya. Dan ini mungkin untuk sebagian orang sangat membantu ya. Tapi sejak Windows 11 itu, fitur tersebut tuh jadi nggak bisa lagi dilakukan ya. Ini bikin orang-orang itu yang misalnya lebih suka, misalnya taskbar itu lebih suka di kiri kayak di model Linux ya. Ini bikin nggak bisa jadi seperti itu. Nah, Microsoft berencana untuk mengembalikan fitur tersebut supaya kita itu bisa lebih mengkustomisasi UI, dan yang lebih baik lagi adalah mereka itu sepertinya akan mengcompile ulang ya elemen-elemen UI yang ada pada Windows sehingga bisa lebih cepat untuk di loading dan nggak makan RAM sebanyak biasanya. Jadi kita mungkin bisa berekspektasi kalau nantinya elemen-elemen UI itu akan dirombak total sehingga bisa lebih optimized dan nggak terlalu bikin berat. Dan bagian dari bikin nggak berat itu juga salah satunya adalah mengurangi ad share atau iklan yang muncul di berbagai elemen UI di Windows ya, mungkin di taskbar atau mungkin di widget dan sebagainya, yang bisa dibilang ini nggak cuma mengganggu tapi juga bikin berat. Nah, begitulah rencana dari Microsoft, dan kita sebagai user kira-kira sebaiknya menanggapi seperti apa ya? Nah, kalau dari saya sih begini. Jadi kalau untuk perbaikan Windows itu saya kira nggak akan terjadi secara cepat ya. Jadi sumber yang saya baca aja bilang kalau ya itu mungkin bisa sampai akhir tahun ini atau mungkin tahun depan ya. Dan bisa dibilang masa-masa saat ini adalah masa-masa cukup sulit untuk membeli laptop Windows keluaran terbaru ya. Selain harganya itu ya bisa dibilang mahal-mahal, terutama karena harga RAM yang lagi tinggi. Sudah begitu ya Windows sendiri juga makin berat aja ya. Dan ini bikin saya jadi agak sulit merekomendasikan bagi para user casual untuk pakai Windows kalau memang mereka itu nggak benar-benar butuh Windows ya. Saya tahu ada banyak orang yang butuh Windows, yang mungkin untuk orang-orang engineering atau mungkin orang-orang yang suka ngotak-atik software yang berbasis Windows. Ya ada banyaklah alasan untuk menggunakan Windows ya. Dan kalau ada masalah juga lebih banyak yang tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Tapi saya kira ini adalah saat yang tepat kalau Anda itu memang nggak benar-benar butuh Windows, mungkin bisa coba lirik software-software operating system lainnya. Di sini ada Mac OS itu kan ya, kalau kita mengincar MacBook Neo ada, atau mungkin MacBook Air yang lama M2 atau M1 juga mungkin sudah ke diskon, meskipun ya baterainya mungkin juga sudah nggak sebagus kondisi baru. Atau Linux juga bisa dibilang belakangan ini kan ya udah mulai banyak yang bagus ya. Kalau kita mungkin beli laptop kosongan gitu atau mungkin laptop lama install Linux, biasanya update software itu bisa dalam jangka waktu panjang ya, dan kita nggak harus bergantung pada Windows. Dimana Windows itu biasanya kalau hardware-nya sudah cukup lama kita nggak bisa upgrade lagi. Dan saya juga melihat mayoritas orang itu zaman sekarang melakukan aktivitas mereka itu mayoritas di browser. Dan browser itu kan selalu ada ya, mau operating system manapun, mau pakai Linux, mau pakai Windows, pakai Mac OS, selalu ada browser. Satu OS yang mungkin saya agak kurang rekomendasikan untuk pindah sekarang adalah Chromebook ya. Bukan berarti Chromebook itu nggak bagus ya, menurut saya sih Chromebook bagus untuk fungsinya ya, dimana dia sangat-sangat terbatas tapi ya optimal. Hanya saja saat ini Google itu sedang dalam proses membuat Chrome OS itu jadi dikonversi menjadi Android ya, jadi nanti
kemungkinan besar sih udah nggak ada lagi Chrome OS laptop ya, ataupun Chromebook. Jadinya nanti ada laptop-laptop yang berbasis Android. Sebenarnya inilah move yang masuk akal menurut saya, karena Android itu secara kompatibilitas jauh lebih luas ketimbang Chrome OS, dan bisa dibilang orang-orang tuh jauh lebih familiar ke Android ketimbang ke Linux ya. Saya nggak tahu persis bagaimana nanti implementasinya, mungkin akan banyak yang pakai touchscreen, atau mungkin ada implementasi lainnya yang unik, dan saya, kalaupun nanti ada, saya rencana sih pengen punya juga satu. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya kalau Windows itu akan lebih baik menjelang akhir tahun ini, atau Anda itu mungkin menyerah dengan pakai Linux atau mungkin pakai Mac OS saja, atau mungkin Anda menyerahnya ya udah pasrah aja, saya itu orangnya butuh Windows karena saya butuh Windows untuk kerja, dan ya udah saya itu jadinya beradaptasi aja, mau Microsoft ngapain juga saya tetap akan pakai Windows. Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silakanlah video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten lembar tekno lainnya. Saya Ju dan terima kasih telah menonton.